Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak Agung Setiawan. Di sini Kakak akan kembali menjelaskan terkait materi yaitu tentang tata krama. Ya, lebih spesifik yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama yang santun dan malu. Sebelum ke materi inti, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari tata krama dan jenis-jenis dari tata krama. Ada beberapa bagian, kemudian pengertian dari santun dan juga malu, serta bagaimana penjelasannya seperti itu. Nah, karena di situasi sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID-19, tentunya kita masih tidak bisa untuk bertatap muka secara langsung. Jadi dalam pembelajaran online kali ini, Kakak mohon adik-adik di rumah selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, menerapkan protokol kesehatan ketika hendak keluar rumah. Jangan lupa memakai masker dan juga cuci tangan dan menjaga jarak 1 meter minimal. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kesehatan, selalu dihindarkan dari wabah, penyakit ataupun yang lainnya. Amin. Ya. Pertama, Kakak akan menjelaskan terkait tentang pengertian dari tata krama terlebih dahulu. Tata krama itu di dalam kehidupan sehari-hari biasa dikenal dengan nama etika. Nah, tata krama dan etika ini mempunyai arti yang sama, yaitu aturan atau perilaku manusia yang ada di lingkungan sekitar kita yang harus menyesuaikan dengan adat atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, tata krama atau etika ini kita harus memiliki etika yang baik tentunya agar dapat diterima dengan baik juga di masyarakat sekitar ataupun di lingkungan kita berada. Nah, dari tata krama ataupun etika ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada tata krama dalam komunikasi lisan, yaitu di mana kita tata krama dalam komunikasi lisan ini bagaimana kita menggunakan ataupun menyesuaikan diri dalam hal berbicara atau berkomunikasi secara lisan dengan masyarakat ataupun dengan teman dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi ketika kita memahami atau menggunakan tata krama dan atau etika yang baik ketika berkomunikasi secara lisan, tentu orang yang menjadi lawan komunikasi kita itu juga akan menerima dengan baik. Berbeda ketika komunikasi secara lisan ini tidak dibarengi dengan tata krama yang baik, tentu akan mengakibatkan konflik bahkan perpecahan seperti itu. Jadi hendaklah kita ketika komunikasi secara lisan pun dengan orang lain menggunakan tata krama atau etika yang baik agar dapat diterima pula dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu ada tata krama dalam komunikasi di media sosial. Nah, tata krama dalam komunikasi di media sosial ini tentunya dalam era sekarang media sosial sudah seperti menjadi hal yang lumrah, karena banyak orang yang menggunakan media sosial seperti dalam hal berdagang ataupun mempromosikan sesuatu, banyaknya di media sosial. Jadi ketika kita menggunakan media sosial ini, ketika menggunakan kita mempunyai tata krama dan juga memahami etika yang baik dalam bermedia sosial, tentu akan membawa hal positif pada diri kita dan juga orang yang menggunakan media sosial ini. Ketika melihat kita mempunyai etika yang baik dalam bermedia sosial, tentu akan menerima juga dengan baik. Misalkan kita menjual sesuatu, barang dagang, misalkan menjual baju, mempromosikannya itu dengan hal yang positif, hal yang baik, dengan kata-kata yang tidak menyinggung orang lain, tentu juga menggunakan ajakan yang membawa kebaikan. Nah, orang-orang kan akan tertarik dan juga menerimanya dengan baik seperti itu. Karena banyak
di era sekarang yang menggunakan media sosial itu hanya sebagai apa? Ingin viral ya, seperti itu, asalkan viral. Jadi dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bahkan hal yang tidak baik gitu. Jadi yang penting dia viral dan juga terkenal, padahal itu sangatlah tidak baik ataupun tidak benar. Karena sesungguhnya di media sosial pun kita membutuhkan kembali yaitu tata krama. Tata krama dan etika dalam komunikasi di media sosial itu juga sangat dibutuhkan tadi, karena agar dapat diterima oleh netizen ataupun orang yang menggunakan media sosial yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada tata krama dalam bersikap. Nah, tata krama dalam bersikap ini yaitu ketika kita menyikapi sesuatu, ya, mengambil sikap dalam misalkan kita bertemu dengan teman kita ataupun dengan orang yang baru kita kenal, kita memiliki sikap ketika menggunakan tata krama, kita harus bersikap dengan baik, yaitu dengan santun, dengan sopan. Jangan seperti orang-orang, siapa Anda? Siapa ya? Kayak gitu kan, nggak mungkin maksudnya. Kalau dengan tata krama, jadi orang yang baru mengenal kita pun ketika kita memiliki sikap yang baik dalam yaitu tadi etikanya baik, tentu orang yang baru kenal pun akan merasa, oh di sini ternyata meskipun baru kenal sifatnya baik, jadi dia akan lebih welcome, lebih menerima kita meskipun baru mengenal, seperti itu. Kemudian dari tata krama dalam berpakaian. Nah, tata krama dalam berpakaian atau berbusana ini juga tentu diperlukan dan dibutuhkan, yaitu ketika kita berpakaian atau menggunakan busana harus sesuai dengan etika ataupun tata krama yang baik dan tentunya harus sopan. Terlebih dalam agama Islam, pakaian kita harus menutupi aurat, tentunya terutama bagi perempuan. Nah, jadi ketika menggunakan pakaian harus sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai hanya ikut-ikutan zaman ataupun hanya ikutan hal-hal yang lagi yang sedang viral ataupun hanya ingin terkenal, seperti itu. Misalkan perempuan menggunakan rok yang di atas lutut, menggunakan pakaian yang terbuka hanya ingin terkenal, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita jauhi dan kita harus mempunyai etika yaitu dalam berpakaian, yaitu kembali etika dalam berpakaian dalam agama Islam harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat. Terkait tata krama dalam berpakaian telah disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ini. Nah, seperti dalam firman Allah tadi, yaitu kita harus menggunakan pakaian yang menutupi aurat kita. Dan juga dikatakan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 ini, paling utamanya yaitu pakaian takwa. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah SWT itu dengan cara beribadah, perbanyak amalan ibadah kita, amalan sedekah kita, agar ketakwaan kita semakin kuat dan keyakinan kita terhadap
agama Islam ini semakin baik, semakin terus berkembang ya. Selanjutnya yaitu tentang santun. Santun ini merupakan bagian dari tata krama atau etika tadi. Sebenarnya tata krama atau etika ini merupakan bagian dari akhlak, ya, akhlak kita sebagai manusia. Dan tidak lain, tidak bukan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, tata krama atau etika ini harus kita lakukan dengan baik, yaitu dengan santun ini sendiri. Nah, santun ini pengertiannya yaitu perilaku lemah lembut ataupun perkataan kita yang lemah lembut dan juga bersikap dengan baik, yaitu dengan menunjukkan perilaku yang baik tentunya. Nah, dalam santun ini ataupun biasa kita sebut dengan sopan dan santun, nah, kita harus memiliki sikap santun ini dalam berbagai hal tentunya. Ketika dalam pertemanan, ketika kita memiliki sikap santun ini, ya, maka teman-teman pun akan dengan mudah menerima kita dalam pergaulan ya tentunya. Jadi ketika kita santun dalam bersikap, dengan mengucap kata-kata yang baik, tidak mengejek ataupun merendahkan sesama teman tentunya, maka teman pun akan menerima kita dengan baik dan juga tidak akan membuli tentunya, membuli kita ya seperti itu. Karena teman pun akan merasa akan menghargai ketika dia dihargai seperti itu. Nah, santun ini juga kita dalam sebagai seorang pelajar ya, ketika di sekolah tentu harus memiliki sikap sopan dan santun ini. Ketika dalam kelas kita harus menghargai sesama teman di kelas. Begitupun dengan guru, kita harus bersikap sopan dan santun terhadap guru, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, yang enak diterima dan juga didengarkan. Dan kata-kata yang baik itu juga akan kembali lagi pada kita, yaitu akan ada timbal baliknya. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita juga akan mendapatkan hal yang baik juga, seperti itu. Nah, kemudian manfaat dari santun ini yaitu yang pertama tadi, mudah diterima orang. Ya, ketika kita mudah diterima orang, maka dalam masyarakat ataupun dalam pergaulan dimanapun, ketika kita memiliki sopan santun yang baik, nah maka ini yang pertama, mudah diterima orang. Orang pun akan menerima kita dengan cara yang baik tentunya. Mereka tidak akan takut, bahkan mereka ini seperti kita mengenal kita, meskipun kita baru mengenalnya, mereka itu ketika kita memiliki sikap santun ini, mereka akan welcome, akan menerima kita, menyambut kita dengan baik, memperlakukan kita dengan baik juga. Kemudian menunjang kesuksesan. Ketika kita memiliki sopan santun yang baik, tentu ini menunjang kesuksesan kita. Banyak para pemimpin ataupun seorang direktur suatu perusahaan, dia memiliki sopan santun dalam berperilaku maupun bertutur kata yang baik, dia dapat menunjang kesuksesannya saat ini. Tentu kesuksesan yang dia capai saat ini itu dimulai dari bawah terlebih dahulu. Nah, itu ketika kita memiliki sopan santun ataupun etika yang baik sedari dini, maka dalam hal mencari pekerjaan pun tentu akan sangat membantu ketika kita memiliki etika ataupun santun, sopan santun yang baik seperti itu. Kemudian dicintai Allah dan Rasul. Nah, Allah dan Rasulullah SAW mencintai hambanya ataupun umat Rasulullah yang memiliki sopan santun dan baik, menghargai sesama,
umat manusia menghargai, tentunya tidak menimbulkan perpecahan di dalam suatu wilayah ataupun satu kaum. Jadi kita harus saling menghargai dan menjaga toleransi. Selanjutnya yaitu setelah santun ada sikap yang selanjutnya itu malu. Malu ini pengertiannya yaitu menahan diri dari perbuatan yang jelek, kotor, tercela dan juga hina. Nah, pengertian dari malu itu seperti itu. Jadi ketika ada yang mengartikan malu hanya dalam hal misalkan kita ketika ditunjuk untuk ikut tampil ataupun lomba dalam hal kejuaraan, malu aku nggak bisa kayak gitu. Malu di sini yaitu tadi menghindari hal-hal yang negatif ataupun hal yang kotor ya, yaitu tadi seperti sifat tercela, menghina, seperti itu yang harus kita punya rasa malu dalam hal perbuatan seperti itu. Sifat malu ini biasanya ada juga yang memilikinya secara bawaan dan ada juga yang berdasarkan dari hasil latihan. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa malu ini perlu usaha, niat, dan juga ilmu serta pembiasaan. Jadi kita harus membiasakan diri dalam mempraktikkan ilmu malu ini, yaitu sesuai dengan pengertiannya tadi ya, malu yang di sini itu. Dan malu ini merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal tadi yang negatif. Ya. Seperti dikatakan dalam hadis berikut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una su'batan wal haya'u sub'atun minal iman. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti yang dikatakan dalam hadis tadi, malu ini merupakan cabang dari iman. Jadi ketika kita memiliki sifat malu, maka itu merupakan bagian dari keimanan kita. Nah, malu di sini tadi yaitu dalam malu dalam melakukan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, yang harusnya kita malu. Tetapi dalam hal memperjuangkan kebaikan dan menampilkan hal-hal yang positif, kita tidak boleh malu. Kita harus percaya diri pada diri kita sendiri. Tentunya tidak boleh merendahkan diri kita. Saya mah nggak bisa kayak gitu, kayak situ. Padahal dia belum berusaha. Nah, tadi dikatakan kita harus berlatih, harus berusaha dan niat yang melakukan niat dan mempraktikannya, menjadikan pembiasaan diri seperti itu. Jadi malu di sini yaitu tadi menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, dan harus percaya diri tetap dalam hal kebaikan seperti itu. Oke. Kemudian manfaat dari malu ini, yang pertama yaitu mencegah dari perbuatan tercela. Seperti tadi yang telah dikatakan dalam pengertian malu, mencegah dari perbuatan tercela ini tadi menjauhi hal-hal yang kotor, yang hina, hal-hal seperti itu yang kita harus jauhi dan malu untuk melakukan hal tersebut. Jadi malu dalam hal di sini dapat mencegah dari perbuatan tercela tadi. Kedua, mendorong berbuat kebaikan. Seperti tadi juga, mendorong berbuat kebaikan yaitu dalam tadi menjauhi hal-hal yang tercela. Tentu kita harus melakukan hal-hal yang baik, harus percaya diri, tidak boleh malu tentunya dalam hal melakukan kebaikan. Seperti kita mengikuti lomba ataupun kejuaraan ataupun menampilkan hal-hal yang kita sebenarnya kita dapat lakukan, tapi kita memiliki rasa
rendah diri ataupun pesimis ya, tidak percaya pada diri kita, itu tidak boleh, harus kita hindari seperti itu. Jadi kita harus tetap optimis dan juga percaya diri dalam ini mendorong berbuat kebaikan seperti itu. Kemudian mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat malu ini juga dapat mengantarkan kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu di sini kita harus malu dalam melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, hal yang jauh dari perintah Allah. Tapi kita harus percaya diri dan juga niat dan juga praktik dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti dalam hal ibadah, amalan dan yang lainnya. Karena di sini sifat malu ini dapat mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Semoga adik-adik dapat memahami dari penyampaian materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.